sebuah kata sinonim dari animasi yang bisa menimbulkan peperangan kalau ada yang menyangkut pautkannya dengan kata kartun. Terlepas dari penggemarnya yang semakin terus meluas di luar Jepang, thanks to COVID, di dalam dunia perfilman sendiri kata ini bisa dibilang masih underrated, dengan hanya segelintir yang menjadi ujung tombak dalam menembus area luar Jepang. Dan yang paling terkenal di antaranya adalah Studio Ghibli. That woman is evil, and there's no one who can stop me from killing her. Bukan hal yang aneh lagi kalau orang awam pun setidaknya pernah sekali nonton film-film animasi dari Studio Ghibli. Mau itu mereka sadar atau enggak, ya kecuali orang yang dari orok udah nggak pernah nonton TV atau anti banget sama kartun. Pokoknya kalau mau nonton anime bagus dan klasik udah pasti judul-judul dari Studio Ghibli ada di list. Mau itu Spirited Away, Howl's Moving Castle, My Friend Totoro, Princess Mononoke, dan ya masih ada beberapa lagi yang semuanya nggak bisa kita nikmati tanpa adanya sosok Hayao Miyazaki yang lewat tangannya menciptakan karya-karya yang tidak usang oleh waktu dan masih bisa dinikmati sampai sekarang. Namun, meski Studio Ghibli sendiri masih rutin memproduksi anime di beberapa tahun belakangan, mari kita akui umur Hayao sudah tidak lagi muda, yang artinya cepat atau lambat kita mungkin tidak bisa menikmati karya barunya. Dan tentunya itu bukan sesuatu yang buruk. Toh, semua ada waktunya kok. Gue ngomong seakan beliau udah gak ada. Intinya sudah waktunya nama-nama baru mencuat, dan tentunya bagi kalian yang mengikuti perkembangan anime ada beberapa nama seperti Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda, Satoshi Kon udah almarhum, sayang banget. Hideaki Anno, Mas Anno ini baru Evangelion doang. Ada nih Gundam 1, Hayao. Ini video kan tentang nyari penerus dia ya. Lah, cuma Makoto Shinkai sama Mamoru Hosoda. Nominasi Oscar selain Ghibli, film ditayangkan di Cannes, dan secara teknis Mamoru Hosoda bisa meneruskan obor Hayao Miyazaki melalui Howl's Moving Castle kalau aja tidak ada perbedaan visi. Namun itu tentunya bukan satu-satunya alasan yang menjadikan beliau sutradara anime terbaik di abad ke-21, melainkan identitas karya-karyanya sendiri yang begitu simpel tapi juga fantastis. Biarpun latar fantasi berisi dunia magical, makhluk-makhluk fantastis, apa yang disampaikan melalui cerita Hosoda hanyalah sesimpel hubungan antara manusia, baik itu pertemanan, keluarga, dan orang asing sekalipun. Yang setelah menonton karyanya, gue seakan bisa kembali percaya kalau dunia ini nggak begitu buruk dan ada kebaikan yang bisa kita dapat maupun berikan kepada orang sekitar. Dalam film One Piece Baron Omatsuri and the Secret Island, yang merupakan film dan satu-satunya iterasi One Piece yang dark, tema utamanya sendiri adalah persahabatan. Bagaimana Baron sendiri menjadi villain utama karena ikatan yang kuat dengan kru-krunya dan nggak pengen kehilangan mereka. Dengan kata nakama yang lekat dengan image One Piece dan sering diucapkan oleh fans-fansnya, film ini bagi gua adalah film One Piece terbaik sampai detik ini. Karena pada dasarnya Baron Omatsuri and the Secret Island tidak punya plot cerita yang berskala besar dan hanya sesimpel ikatan pertemanan yang jadi salah satu identitas One Piece sejak lama. So, what do you think? This place is great! Can we go home yet? Dalam World Children kita menyaksikan single mother dalam perjuangannya membesarkan kedua anaknya seorang diri. Kedua anaknya memang manusia serigala, dan meski karena sifat binatang mereka terlihat begitu sulit ditangani, tapi gini, gue punya pengalaman KKN dan salah satu tugasnya adalah menjadi guru di sekolah. What, you want to learn something? Yes, I do. What, you want me to teach you something? You want to learn something? All right, here's a useful lesson for you. Give up! Know your fucking place, trash. Kekacauan yang mereka timbulkan nggak berbeda jauh dari apa yang Wolf Children tampilkan meski menggunakan anak manusia serigala sebagai simbolnya. Dan justru mungkin adalah pilihan yang tepat, karena selain kewalahan dengan tingkah Ame dan Yuki, Hosoda juga menggambarkan kebingungan dan kekhawatiran seorang ibu muda tunggal. Mulai dari kebingungan kalau mereka sakit harus bagaimana, sampai keresahan kalau masyarakat tahu perihal kedua anaknya yang bukan manusia biasa. Yang mudahnya bisa kita artikan sebagai kekhawatiran orang tua tentang bagaimana anaknya bisa sesuai dengan lingkungan masyarakat di sekitar terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Terutama di Jepang sendiri, di mana setting
film ini berlangsung, yang punya tanggapan kurang baik terhadap individual yang menonjol atau berbeda dari yang lain, terutama di masa-masa lampau ya. Dan tentunya masalah ini nggak cuma terkhusus di Jepang saja. Di Indonesia sendiri, meski kita selalu bilang Bhinneka Tunggal Ika, tapi pengucilan dan membeda-bedakan suku tetap selalu ada. Kunci kemenangan adalah Jawa. Bentuk manusia serigala juga menjadi simbol perkembangan mereka saat mulai beranjak remaja melalui Yuki yang awalnya begitu bangga dengan sosok serigalanya dan punya sifat liar. Perlahan seiring tumbuh besar mulai enggan untuk berubah serta berusaha menutupi sisi serigalanya, mencoba sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan Ame di lain sisi yang sedari kecil begitu pendiam dan ingin fit in agar tidak dikucilkan, semakin berani dan mulai menemukan jati dirinya di kawanan serigala. Dan pada akhirnya kerja keras Hana membuahkan hasil dan kedua anaknya tumbuh dengan baik, menyisakan dirinya seorang diri dengan senyuman yang lebar dan bawang di depan mata gue. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Melalui One Piece, Wolf Children, Boy and the Beast, dan Mirai, kita diperlihatkan bagaimana jenis hubungan individu dan kelompok yang kadang mungkin memilukan, melelahkan, dan memuakkan. Namun, koneksi-koneksi sederhana itu jugalah yang membuat kita hidup dan tetap berjuang. Begitu pula dengan media sosial yang di berbagai tontonan bisa kita bilang lebih banyak negatif daripada positifnya. Dan melalui karya Hosoda, meski stereotip negatif tersebut juga digambarkan kelam, tapi bisa ditampis karena pada akhirnya media hanyalah sebuah perwujudan lain dari lingkungan dan sebuah alat, dan bagaimana bentuknya ada di tangan kita. Digimon adalah blueprint Hosoda untuk menciptakan film originalnya Summer Wars dan Bell yang mengangkat isu media sosial. Dalam Digimon dan Summer Wars kita diperlihatkan hantunya internet, yaitu virus yang berkolaborasi dengan AI. AI yang di luar kendali selalu menjadi hal yang ditakuti kebanyakan orang, terutama di zaman sekarang yang segalanya udah serba digital. Kesalahan sistem adalah malapetaka. Ya, bayangkan kalian lagi makan atau belanja, tahu-tahu kiris nggak berfungsi, mau narik uang saldonya udah lenyap, mau lapor tapi ada gangguan jaringan, mau pakai jaringan telepon tapi nggak ada pulsa, mau isi pulsa tapi internet mah, ya begitulah ya. Dan hal-hal krusial lainnya yang udah bergantung dengan teknologi yang terhubung dengan internet. Hal-hal ini yang digambarkan melalui Summer Wars. Sedangkan melalui Bell, kebebasan berinternet mewujudkan sebuah dunia baru yang bisa jadi lembaran kosong untuk memulai sesuatu. Namun di sisi lain bisa sama menyesakannya dengan kehidupan nyata. Jumlah penonton dan ketenaran menjadi hal nomor satu, dan orang bisa melakukan berbagai cara untuk meraih hal tersebut, termasuk menyakiti orang lain. Dunia yang seharusnya menjadi ladang baru untuk lari dari kenyataan justru bisa menjadi sosok Algojo itu sendiri. Akan tetapi tidak mengesampingkan hal positifnya, Hosoda juga memperlihatkan bagaimana sebuah koneksi dan hubungan dengan khalayak ramai memberi ruang untuk perbaikan. Masalah di Summer Wars bisa terselesaikan berkat bantuan banyak orang dari berbagai bidang yang saling terhubung dengan pemeran utama. Di Suzu bisa menangani trauma dan berdamai dengan masa lalunya melalui hubungan dan berinteraksi dengan orang baru, menyadari kalau bukan cuma dia yang melalui masa-masa sulit, hingga tergerak untuk bisa membantu orang lain agar trauma yang dia alami tidak terjadi pada orang lain. Bukan sekadar dari ketikan maupun ucapan di balik layar yang udah diucapkan banyak orang, namun langsung mengulurkan tangannya. お父さんとよく話します。お父様と話し合いました。お父様はよく分かってくださいました。でもどうにもならなかった。助ける助ける助ける。ねえ、なのに何ができるっていうの？助ける助ける助ける。何も知らないくせに助ける助ける助ける。口先だけなら何だって言える。なのに助ける助ける助ける。あなたたちを助けたいの、あなたたちの力になりたいの。助ける助ける助ける。哀れんで泣く、同情で泣く。でも結局何も変わらない。助ける助ける助ける助ける助ける助ける助ける。うんざりなんだよ。 Terkadang banyak yang lupa, meski label animasi, komposisi kamera, acting, lighting, dan bahkan skor juga berlaku dan justru bisa lebih bagus karena tidak terbatas ruang, paling-paling untuk budget. Sama halnya dengan visual Studio Ghibli, karya Mamoru Hosoda juga punya ciri khas sendiri dengan latar yang detail dan kadang realistik, namun diisi dengan karakter yang digambar minimalis, tone pewarnaan yang warm, sedikit tipis, dan gerakan karakter yang sangat kartunis. Awalnya gua kira visual ini membuat adegan-adegan di film Hosoda terkesan begitu kuat dan berbeda, namun sebenarnya yang berperan besar adalah aspek minimalis dan timing.
Bagi yang ngikuti Hosoda pasti hafal kalau banyak adegan di filmnya yang cuma berisikan kamera still, one shot, long shot, atau wide shot. Dengan adegan long shot dan still, yang banyak melakukan tugas adalah karakternya sendiri yang seperti gua bilang sangat kartunis. Pertengkaran Ame dan Yuki dimulai dengan wide shot yang panjang dan sesekali medium shot saat Ame membantah Yuki mengerjakan sedikit komedi dengan situasi keduanya yang jelas terlihat renggang dari gambar wide shotnya. Dan saat mereka bertarung, adegan ditampilkan dengan long shot dan benar-benar menggambarkan kekacauan yang mereka timbulkan. Contoh lainnya ada di film Bell saat Ruka bertemu dengan Shinjiro dan mengungkapkan perasaannya dari awal keduanya bertatapan di set long shot. Kebisuan keduanya udah cukup menciptakan momen awkward dan adegan tersebut terus berlangsung tanpa adanya perpindahan maupun pergerakan kamera, seakan kita juga ada di sana melihat tingkah laku Shinjiro yang absurd dari animasi full cartoonist dan tidak bisa keluar dari momen awkward tersebut yang Shinjiro sendiri rasanya mungkin ingin sekali lari hingga diri keluar dari frame dan mungkin sebagian dari penonton bisa merasakan second hand embarrassment pada momen tersebut. Lalu saat tiba momen kamera melakukan sesuatu yang lebih, Hosoda membuat adegan-adegan tersebut benar-benar terasa penting sehingga hasilnya begitu memorable. Seperti saat Ame, Yuki, dan Hana berlarian di salju, kita mengikuti kedua anak serigala tersebut menyusuri hutan, merasa bebas dengan long shot yang memberi ruang di tengah kamera yang bergerak lincah. Sebuah gambaran masa kecil yang bebas, indah, namun juga cepat berlalu. Adegan yang membuat gue semeringah selagi sedikit merasa sedih. Dan itulah alasan kenapa bagi gua Hosoda director anime terbaik di abad ke-21. Kendati apa yang gua jabarkan juga adalah hal yang sering dipakai oleh director-director lain. Tapi Hosoda menjaga segala tetap simple, minimalis, dan selalu ingin menyampaikan pesan positif sesuai dengan visinya. This place is great! Can we go home yet? お前の闇を全部取り込んでやる 行かないで！ダメだよ。行かなきゃあの子が死んじゃう。